Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sukmawati, NIM S1C 019025, mahasiswi semester 5 kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat bahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Syamsinas Jafar MH. Banyak orang di luar sana yang bertanya, apa sih itu bahasa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah tidak asing lagi kan bagi kita? Nah, baiklah, di sini saya akan membahasnya. Yuk simak beberapa pengertian bahasa berikut ini. Yang pertama, pengertian bahasa dalam KBBI merupakan bunyi-bunyi vokal yang digunakan dalam ujaran atau lambang-lambang tulisan dari bunyi-bunyi vokal itu. Alat komunikasi yang digunakan dalam lingkungan kelompok manusia tertentu, sopan santun, tingkah laku yang baik. Yang kedua, menurut Soejono Darjowidjo, bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat, bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya berdasarkan pada budaya yang mereka miliki bersama. Yang ketiga, sedangkan sebagai linguistik atau ilmu khusus yang mempelajari bahasa, yang dimaksud dengan bahasa adalah suatu sistem tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya yang keempat, menurut Dr. Ramelan, mengartikan bahasa sebagai suatu sistem simbol-simbol atau lambang-lambang suara yang arbiter yang bersifat manasuka, yang digunakan manusia dalam hubungan dan bekerja sama. Selanjutnya yang kelima, menurut pakar bahasa Jerman Wilhelm von Humboldt, abad ke-19 mengemukakan bahwa bahasa merupakan suatu sintesis atau gabungan bunyi sebagai bentuk luarnya, pikiran sebagai bentuk dalamnya. Menurutnya, bahasa merupakan suatu kegiatan yang dapat diuraikan menurut seperangkat prinsip yang jumlahnya terbatas, dan berdasarkan hal itu, bahasa dapat membangkitkan berbagai ujaran atau kalimat yang tidak terbatas jumlah. Kemudian yang terakhir, pada poin yang keenam, menurut John Becquerel 1953, dia adalah seorang linguistik Amerika. Dia mengartikan bahwa bahasa itu sebagai sistem bunyi ujaran atau rangkaian ujaran yang bersifat manasuka yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi. Selanjutnya kita masuk pada hakikat bahasa. Dalam berbagai pengertian yang telah kita bahas di atas, dapat diuraikan pengertian bahasa menjadi beberapa poin yang mengacu pada makna bahasa tersebut. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Dalam artian bahwa bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan. Unsur bahasa diatur seperti pola-pola yang berulang yang membentuk suatu makna. Sifat tersebut dapat dijabarkan lebih jauh lagi dengan mengatakan bahwa itu sistemis dan sistematis. Yang kedua, bahasa merupakan sistem tanda dan sistem bunyi. Tanda di sini adalah hal atau benda yang mewakili sesuatu atau hal yang menimbulkan reaksi yang sama bila orang menanggapi apa yang diwakilinya tersebut. Nah, tanda tersebut berupa simbol-simbol yang mana simbol-simbol tersebut adalah simbol-simbol lisan yang bersifat arbiter, yaitu ada keterkaitan antara simbol tersebut dengan tanda, keadaan, atau peristiwa yang diwakilinya, karena pada dasarnya bahasa berupa bunyi. Yang ketiga, bahasa bersifat produktif dan unik. Nah, yang dimaksud produktif di sini berarti bahwa bahasa itu sebagai suatu sistem
dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas tetapi dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Selanjutnya yang keempat, bahasa bersifat universal. Hal tersebut dikarenakan adanya persamaan sifat-sifat bahasa. Menurut Noam Chomsky, keuniversalan bahasa tersebut mencakup segala segi keketabahasaan yang meliputi universalisasi fonologi, universalisasi morfologi, universalisasi sintaksis, dan universalisasi semantik. Selanjutnya yang kelima, bahasa merupakan sarana untuk komunikasi dan bekerja sama. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi antar manusia. Karena tanpa bahasa tiada komunikasi, dan sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak lepas dari bahasa. Dengan kemampuan kebahasaan akan terbentang luas cakrawala berpikir manusia dan tiada batas dunia baginya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah bahasa adalah alat untuk mengidentifikasikan dirinya dalam suatu kelompok masyarakat sosial. Bagi kelompok sosial, bahasa tidak hanya sekedar merupakan sistem tanda, tapi melainkan sebagai lambang identitas sosial, dan bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol. Karena dengan bahasa, tiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Misalnya saja, bahasa Hindi dan Urdu sebenarnya merupakan suatu bahasa, tapi oleh pemakainya dianggap dua bahasa yang menandai dua kelompok yang berbeda. Sebagaimana pepatah mengatakan, bahasa menunjukkan bangsanya. Dari beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi, hakikat bahasa adalah intisari atau kenyataan sebenarnya dari bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar anggota masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan sebagai makhluk sosial. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hakikat bahasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah.